Alhamdulillahil aliyil qadir, ahmaduhu wa subhanahu lahu dunya wal akhiratu wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir was-sirajul munir wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustadz Iman Syafi'i SAG Al-Hafiz Mudirul Ma'had Tahfidz Qurrata A'yun. Yang kami hormati Bapak Dr. Adrin Nelwan Pancaputra SPAK M Biomed Mars MKes SH selaku Ketua ID Cabang Jakarta Timur. Yang kami hormati Sekretaris Umum ID Cabang Jakarta Timur Dr. Susi Susidawati. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Korini, Ketua Program Kegiatan Peduli ID dalam program vaksinasi bidang humas ID Cabang Jakarta Timur bekerja sama dengan Kadin Indonesia TNI Polri. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Vivi Susanti dari Kadin Indonesia. Kalimatut tarhib. Awalan, kalimatut tarhib Syafi'i SAG Al-Hafiz Mudirul Ma'had Tahfidz Qurrata A'yun. Ad-durru ini penyakit yang sangat dahsyat. Di dalam ilmu tafsir disebutkan ad-durru ini adalah penyakit yang sampai menyebabkan seorang hamba itu kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya adalah, bukankah penyakit ini menyulitkan bagi orang-orang yang terpapar? Maka dari itu doa ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Doanya singkat tapi padat akan maknanya. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Jika engkau yang maha pengasih di antara hamba-hamba ataupun makhluk lainnya yang maha pengasih itu, maka mustahil, kata Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa atau tidak mampu memberikan kesehatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan sebagaimana yang disampaikan bahwa musibah yang dialami Nabi Ayub bukan hanya berupa kesehatan saja, melainkan faqdu malihi, kemudian wa yumitu dzurriyyatahu, kemudian Allah mewafatkan seluruh anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala kemudian melenyapkan seluruh harta bendanya. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabiullah Ayub alaihissalam memohon kepada Allah, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Di ayat berikutnya disampaikan fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada seseorang yang ditimpa suatu musibah, musibahnya tidak harus seperti Nabi Ayub alaihissalam, tapi kita mengambil substansi dari musibah itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra lil 'abidin. Amalan ini bisa dijadikan suatu peringatan, bisa diamalkan bagi orang-orang abidin, bagi orang-orang yang telah menstatuskan dirinya menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ikhtiar lahiriah kita dengan adanya vaksinasi, dengan adanya ikhtiar yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai mukmin yang kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memulihkan negara kita, negara Indonesia, dan seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, sepatah dua kata-kata oleh Ketua ID Cabang Jakarta Timur oleh Bapak Dr. Adrin Nelwan Pancaputra SPAK M Biomed Mars MKes SH. Al-waqtu wal makan iyahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi. Kegiatan kita hari ini
ya sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Saya mendengarkan sekali bahwa itu adalah salah satu dari upaya kita ya Pak Ustadz ya, upaya kita bagaimana kita bisa menjaga diri ya, sehingga kita bisa terhindar dari malapetaka, termasuk di sini adalah pandemi yang sedang kita hadapi ya. Kita wajib untuk selalu berusaha ya, jadi jangan bersikap acuh tak acuh ya, termasuk bukan hanya vaksinasi ya, walaupun sudah divaksinasi kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan lainnya ya. Salah satunya adalah sering cuci tangan pakai sabun ya, dengan air mengalir, kemudian jaga jarak ya, tidak kumpul-kumpul kan gitu ya. Dan yang paling penting adalah juga jaga kesehatannya dengan apa? Misalnya aktivitas fisik ya, jangan tidur, mandi, belajar, tidur lagi ya. Artinya berjemur, olahraga, kemudian yang secara natural lah ya. Apalagi makanan sehat, pikiran sehat ya. Saya dari tadi lagi terpikir, saya pengen tahu sebetulnya di antara apa namanya ya, seperti ini apa pesantren ya namanya ya, ada nggak sih yang kena berapa persen sih? Karena saya lihat semuanya pikirannya positif, pikirannya sehat gitu ya. Dan orang sudah mengatakan salah satu yang membuat imunitas kita baik adalah yang selalu berpikiran positif ya, pikiran baik, dan itu pengaruhnya sangat banyak. Saya Dr. Korini selaku Ketua Program Percepatan Vaksinasi ID Cabang Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyebabkan berjalannya program ini dengan baik. Jadi vaksinasi kita saat ini adalah vaksinasi yang kedua, yang alhamdulillah pada vaksinasi yang pertama sudah kita jalankan bersama pada hari Ahad juga tanggal 25 Juli 2021. Dan alhamdulillah berjalan lancar tanpa kurang satu apapun. Nah, besar harapan kita untuk program vaksinasi yang kedua ini juga sesuai yang diharapkan tanpa ada kendala yang berarti. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Aldrin yang sudah memfasilitasi program vaksinasi ini, di mana beliau sangat memperhatikan masalah prokes. Jadi sempat itu kemarin dari pondok itu kita meminta untuk vaksinasinya itu di hari Sabtu. Tapi kadarullah ternyata Dr. Aldin cek di sana itu untuk hari Sabtu antusias daripada masyarakat yang ingin vaksinasi ini sangat tinggi. Sehingga kemungkinan di sana itu terjadi banyak kerumunan. Sehingga mengingat prokes untuk keamanan daripada santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Qurratu A'yun ini, kita mundurkan waktunya jadi hari ini. Nah, semoga ini salah satu bentuk ikhtiar kita. Itu kenapa juga kita pagi-pagi udah berangkat, supaya harapannya tidak bercampur baur dengan yang umum di sana nantinya. Setelah itu terima kasih juga kepada Ibu Vivi Susanti dari Kadin Indonesia, yang Masya Allah ini out sekali ya dalam program ini. Beliau menyediakan transportasi, bis yang besar, bis yang nyaman. Itu salah satu bentuk untuk menjaga prokes yang ketat juga. Jadi di dalam bis pun nanti kita akan atur supaya nggak deket-deketan jaraknya. Kita bermasker, kita tetap jaga prokes secara ketat. Nah, kadarullah kemarin Dr. Susi sudah memaksimalkan untuk coba masukkan untuk pendaftaran online Jaki. Tapi sulit sekali, ternyata kelihatannya kosong, pas didaftarkan gagal terus. Jadi memang untuk program vaksin ini nggak gampang ya. Jadi kita memang fight banget untuk program ini bisa tetap jalan. Dan alhamdulillah Bu Vivi saat ini memang tidak bisa hadir di sini karena mengkondisikan di lokasi. Lokasi kita saat ini di Jakarta Convention Center ya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Nah, beliau akan memfasilitasi kita. Jadi kita sudah tidak daftar via online lagi. Nanti di sana insya Allah akan dibantu oleh Ibu Vivi yang saat ini sudah berada di lokasi. Sehingga nanti teman-teman santri yang ada di sini istilahnya tuh karpet merah gitu ya Dok ya. Jadi nanti langsung dibantu di lokasi gambarnya gitu. Jadi nggak usah pada khawatir, aduh aku kayaknya gimana udah didaftar atau belum. Nanti di sana bagaimana, nanti diikuti aja prosedural yang ada di sana. Mohon saling mengawasi satu sama lain di sana ya, saling ingetin. Jadi tetap bersama-sama supaya khawatirnya di sana itu rame, banyak orang, mungkin lebih rame daripada yang vaksinasi yang pertama, gambarnya ke sana. Nah, terima kasih sekali ini untuk Ibu Vivi yang sudah memaksimalkan kondisi yang ada. Nah, kami selaku Ketua Program Percepatan Vaksinasi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan selama program ini dilaksanakan. Ada hal-hal yang kurang berkenan bagi para asatidz, ustadz-ustazah, para santriwati semuanya, mudir pondok pesantren, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami kiranya program vaksinasi kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah ridho akan ikhtiar kita di hari ini.